Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk malam ini saya isi permainan engine kawan antara Stockfish versus Leela J0 dari event Computer Chess Championship yang ada di chess.com dengan tema Super GM Openings dari Magnus Carlsen seri kedua. Dan game yang saya pilih adalah game ke-82. Terbilang cukup pendek ketimbang game-game yang lain kawan. Dari 100 game yang mereka mainkan, Stockfish ini sementara unggul 59 poin berbanding 41 poin dari Leela J0. Dan seri Super GM Opening ini merupakan seri pembukaan Magnus Carlsen kawan. Nanti di permainan middle gamenya akan dirubah oleh kedua engine ini. Jadi beberapa langkah di tahap pembukaan meniru langkah dari Magnus Carlsen. Dan kebetulan di game ke-82 kawan merupakan game Carlsen yang pegang putih menghadapi Yu Yangyi di kejuaraan dunia Blitz tahun 2017 kawan. Oke, langsung saja kita ke papan analisis. Kita tidak menggunakan papan ini kawan. Kita menggunakan papan analisisnya dari chess.com. Tentu untuk mengkoreksi permainan ini kita gunakan Stockfish 15 yang lebih kuat ketimbang Stockfish yang main di Computer Chess Championship ini sendiri. Dan seperti yang saya sebut tadi pada awal-awal pembukaan, ini merupakan game antara Magnus Carlsen versus Yu Yangyi tahun 2017 di kejuaraan dunia Blitz. Saat itu Carlsen pegang putih mengawali dengan pion E4 dan kita temui pembukaan Vienna kawan, dan ada Vienna Gambit dengan pion F4 dan di sini tentu saja kalau ada menteri langsung keluar kawan, masih ada pion G3. Oleh karena itu diterima Gambit dengan pion E pukul pion F4 untuk mencegah menteri ini kawan. Ada kuda F3 lanjut Carlsen saat itu, dan pilihan terkuat menurut Stockfish adalah pion G5 dan beberapa game terdahulu sangat suka dengan pion G5 di sini kawan. Langsung biasanya dikonter dengan pion H4, pion G4, kuda ke G5. Tapi di sini Yu Yangyi saat itu kawan bermain dengan gajah B4 dan Carlsen melangkah kudanya ke D5 ancam gajah. Stockfish menyarankan kuda ke F6, terjadi pertukaran di petak B4 kawan, ambil balik dengan kuda, tapi Yu Yangyi saat itu mempertahankan gajah mundur ke A5. Dan Carlsen saat itu melanjutkan dengan pion C3 untuk dukungan pion D4-nya nanti ke depan. Dan di sini kuda ke F6 merupakan pilihan terbaik. Yu Yangyi memilih pengembangan kudanya ke E7. Carlsen bermain dengan pion D4 sekarang, dan di sini Yu Yangyi rokade. Kemudian Carlsen ambil pion F4 dengan kuda. Selanjutnya di sini ada pion D5 lanjut Yu Yangyi. Dan saat itu Carlsen membalas dengan langkah gajah D3 kawan. Terjadi pertukaran pion di peta E4, diambil balik oleh gajah. Ditantang pertukaran sekali lagi, diterima oleh Carlsen, diambil balik oleh kuda. Dengan permainan ini kawan, Carlsen saat itu kalah dalam permainan Blitz menghadapi Yu Yangyi tahun 2017. Seperti yang saya sebut kawan, beberapa langkah di awal pembukaan nanti akan dirubah permainannya oleh Stockfish ataupun Leela J0. Pada posisi ini kawan, saat ada pion D5 ditawari oleh Yu Yangyi, Stockfish menolak dengan gajah D3 tapi mendorong pionnya maju ke petak E5 yang merupakan pilihan terkuat. Dan Leela J0 melanjutkan dengan kuda ke G6 menantang pertukaran kuda. Ditolak, barulah sekarang gajah D3. Ada gajah B6 lanjut Leela J0. Di sini Stockfish mendorong pion A4-nya, dilanjut dengan gajah G4 pin kuda F3 dan di sini pion H3. Untuk menantang segala pertukaran kawan, dan terjadi pertukaran gajah sikat kuda F3 diambil balik oleh menteri, dan di sini Leela J0 melakukan pengorbanan, kuda ambil pion D4. Diterima, diambil balik oleh gajah kawan, dan selanjutnya kuda pukul kuda G6 lanjut Stockfish. Diambil balik oleh pion F, discover pada menteri, menteri bergerak ke petak G4. Apakah nanti positioning melakukan skak di sini kawan? Kenapa tidak menjaga pion ini kawan? Percuma juga dijaga mundur ke petak E2, ada menteri yang siap bergerak juga ke petak E7. Apakah nanti juga didukung oleh salah satu bentengnya ini kawan menuju lajur E, pion ini akan tetap jatuh. Jadi melepaskan pion yang ada di petak E5, memilih langkah menteri ke petak G4 lanjut Stockfish. Dan Stockfish menyarankan hitam tak perlu terburu-buru ambil pion ini kawan, bermain dengan pion C5 merupakan pilihan terbaik. Tapi Leela J0 langsung ambil materi untuk membersihkan lajur E ini kawan. Selanjutnya di sini gajah bergerak ke petak G5, temponya ancam menteri, rokade panjang pilihan berikutnya menurut Stockfish 15 langkah terkuat,
tapi pilih angkat benteng ke peta A3. Dan Lila menjawab menteri naik ke D6. Ada pion H4, benteng AE8, awas ada discover. Raja langsung bergeser ke D1, lanjut stockfish. Benteng F2, sangat brutal permainan Lila C0 kawan, sangat menguasai permainan tapi stockfish mampu mengimbanginya. Kali ini ada benteng E1, mencoba untuk pressure gajah ini atau pin gajah terhadap benteng yang di belakang agar gajah ini juga tidak ambil pion yang ada di peta B2. Benteng diangkat naik ke peta E6, ada pion H5. Pion G pukul pion H5, menteri ambil balik pion H5, ada pion G6 untuk blokade diagonal ini kawan. Dan di sini menteri menghindar ke H3 untuk tetap mengawasi benteng ini agar gajah juga tidak meluncur untuk ambil pion F2. Di sini Lila C0 menjawab dengan langkah pion H5, benteng B3 incar pion, dorong satu petak ke B6, dan gajah ditarik mundur ke B1, berikan jalan bagi benteng untuk menantang pertukaran agar benteng ini tidak menduduki baris keduanya. Coba lihat kawan, Raja Putih, rajanya stockfish dalam posisi yang sangat telanjang, sudah tidak ada pion yang backup dia di 3 peta, lajur C, lajur D, dan lajur E. Hanya bersembunyi di balik pion yang juga masih terbilang cukup jauh dari pion hitam ini kawan. Tapi posisinya masih cukup nyaman, baik-baik saja karena merasa unggul 1 perwira dan berlanjut dengan langkah benteng ini turun ke F6. Benteng F3 tantang stockfish, ditolak dengan menteri B4, tetap memberikan pressure bagi pion B2. Benteng pukul benteng di sini. Terlebih dahulu ada menteri ke D4 skak untuk menjaga gajahnya kawan. Karena tadi jika gajah ambil balik, ya tentu saja benteng yang di belakang jatuh. Ataupun jika dipukul menggunakan benteng tadi, gajah ini juga jatuh. Oleh karena itu, menteri melakukan skak terlebih dahulu dan blokade oleh gajah D2. Baru sekarang benteng pukul benteng. Selanjutnya, menteri mulai menusuk di baris ke-7. Menteri D7 lanjut stockfish. Menteri ambil pion B2, balas Lila C0, dan stockfish di sini dalam ancaman kawan, terutama gajah B1-nya. Dan gajah dikorbankan ambil pion G6, langkah brilian. Tidak diambil, menteri bergerak ke peta D4. Tetap pressure gajah di sini, apakah nanti diikuti benteng, ancaman skakman, ataupun juga ada gajah di sini kawan. Di sini gajah ambil pion H5, benteng F2, menteri E6 skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke H7, menteri G6 skak. Raja mundur ke H8, ada menteri E8 skak terlebih dahulu. Dan di sini raja bergerak ke H7, giliran gajah G6 skak. Raja G7 dan gajah mundur ke D3. Untuk blokade ancaman skakmat, membuat langkah pengorbanan kawan. Dan stockfish menyarankan menteri ini tak perlu ambil gajah ini, pilih melakukan skak terlebih dahulu, tapi memilih ambil gajah. Menteri putih ambil gajah E5, tempo skak. Raja mundur ke G8. Melakukan skak sekali lagi kawan. Raja bergerak ke F8. Skak sekali lagi kawan. Raja ke F7. Diskak lagi. Blokade oleh menteri G6. Menteri ambil pion D5 skak. Raja mundur ke F8. Menteri ke D8 skak lagi. Raja G7. Giliran gajah ikut bermain skak. Di sini raja bergerak ke H6 dan giliran benteng ikut bermain juga. Tidak ada cara yang lain kawan. Blokade oleh menteri. Menteri jatuh, diambil oleh raja. Kemudian menteri bergerak ke G8 membatasi pergerakan raja atau perkuat posisi pionnya. Di sini ada pion A6, gajah D2, ancaman skakmat. Disikat oleh benteng, diambil balik oleh raja. Dan pion didorong, saya rasa tak perlu saya jelaskan satu persatu. Di sini Raja Putih mulai mendesak posisi Raja Hitam dan langkah berikutnya skakmat dengan menteri G6 skakmat. Di awal-awal pembukaan, Lila C0 terlihat sangat ganas kawan dengan pengorbanan perwiranya tadi menghancurkan pion pusat putih. Coba kita ulangi lagi pada posisi ke langkah keberapa tadi kawan. Di posisi langkah ke-12 saat ada pertukaran gajah sikat kuda diambil balik oleh menteri, diikuti pengorbanan untuk mengambil beberapa pion putih. Sehingga posisi Raja Putih agak lama berada di pusat kawan. Harusnya bisa unggul beberapa pion di permainan seperti ini kawan. Tapi sayangnya beberapa kali tadi kita lihat langkah-langkah dari Lila C0 mampu diredam oleh stockfish. Oke, semoga permainan dari Lila C0 tadi bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih seperti biasa sudah mampir tiap hari. Dan mungkin kawan-kawan tadi belum ada yang nonton giveaway pada video tadi pagi. Mungkin nomor kalian ada yang keluar sampai sore ini atau malam ini kawan belum ada yang konfirmasi.
Mungkin kalian belum nonton video giveaway, silahkan kalian tonton, ada di video tadi pagi. Disinilah linknya kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.